Bab 3426. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Duan Sui-Sui bekerja sama dengan klan iblis. Lu Chen menjadi sangat marah ketika mendengar nama Duan Sui-Sui dan menanyakan pertanyaan ini. Orang-orang yang diutus oleh penguasa istana menemukan sesuatu. Sebelum temanmu mengalami kecelakaan, Duan Sui-Sui muncul di area klan iblis dan bertemu dengan iblis bernama Sadeng. Penguasa istana tertinggi menambahkan, bukankah kamu mengatakan bahwa iblis yang menculik temanmu bernama Sadeng? Maka penculikan orang mungkin memiliki bayangan menghentikan aliran air. Tuan istana, apakah kamu takut pada Duan Sui-Sui? Lu Chen bertanya lagi. Penguasa istana ini adalah seorang kultivator alkimia murni. Dia tidak ada hubungannya dengan seni bela diri. Tidak mungkin dia bisa bersaing dengan Duan Sui-Sui. Mengapa dia harus takut padanya? Penguasa istana tertinggi menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, tidak banyak kekuatan yang dapat bersaing dengan sekte alkimia kita di Jalan Abadi Tongtian. Salah satunya adalah sekte Sang, dan yang lainnya adalah aliansi naga patah. Sang Zong, Lu Chen berpikir, Sang Zong adalah saingan tradisional kita dari Danzong. Kekuatannya juga tidak sebaik itu. Dia tidak pernah mampu mengalahkan Danzong. Dia selalu menjadi batu loncatan Danzong. Aliansi pemecah naga berbeda. Leluhur pemecah naga di inti organisasi ini terlalu kuat. Dia juga telah merekrut sekelompok bawahan yang kuat dan telah menjadi kekuatan utama di Jalan Abadi Tongtian. Aliansi pemecah naga tidak pernah selaras dengan sekte alkimia kita, dan mereka juga berperang melawan Balai Pelindung Dharma sekte alkimia kita. Mereka tidak pernah menderita kerugian setiap saat. Mereka telah menjadi lawan terbesar sekte alkimia kita, kata ketua istana tertinggi. Siapa orang-orang yang direkrut leluhur Duanlong? Mengapa mereka begitu kuat sehingga bisa melawan sekte dan? Lu Chen bertanya balik, entah seorang yang putus asa, orang dengan karakter moral yang buruk, atau pengkhianat yang dikeluarkan dari perlombaan. Lagi pula, tidak ada orang baik di aliansi pemutus naga. Penguasa istana tertinggi tampak menghina dan berkata, di sini, di Jalan Abadi Tongtian, aliansi naga patah adalah kekuatan jahat. Kecuali sekte dan kita yang berani menghadapinya, kekuatan lain tidak dapat menghindarinya. Karena ini adalah kekuatan jahat, mengapa semua suku tidak bersatu untuk memusnahkannya? Lu Chen bertanya dengan aneh. Masalah ini agak rumit. Aliansi naga patah terikat oleh leluhur naga patah. Meski mendominasi, mereka belum mencapai tingkat kejahatan keji. Penguasa istana tertinggi menghela nafas dan berkata, yang paling penting adalah aliansi pemecah naga juga berperang di luar dan diakui oleh penguasa alam abadi. Berbagai klan tidak ada hubungannya dengan itu. Aku sudah lama berada di kota Liga Abadi, dan aku belum pernah melihat orang-orang dari Liga Naga Patah menjadi tirani. Kata Lu Chen, kamu baru berada di kota Xianmeng untuk waktu yang singkat, dan kamu biasanya tidak mengunjungi kota itu. Bagaimana kamu bisa bertemu mereka? Penguasa istana tertinggi menambahkan, terlebih lagi, aliansi naga patah tidak terlalu kuat di kota aliansi abadi. Mereka jarang menimbulkan masalah di kota aliansi abadi. Mereka akan menimbulkan masalah di sana. Lu Chen bertanya, saat kamu pergi ke Menara Raja Abadi, kamu akan tahu betapa kuatnya aliansi naga patah dan betapa biadabnya orang-orang itu. Ketua istana tertinggi berkata demikian. Ternyata kepala istana takut pada aliansi naga Duan, bukan Duan Sui-Sui. Kata Lu Chen, itu benar. Tuan istana ini tidak boleh bertengkar dengan aliansi naga patah demi temanmu. Penguasa istana tertinggi sedikit tidak berdaya dan berkata, masalah temanmu melibatkan terlalu banyak hal. Saya khawatir tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Kalau begitu, akankah tuan istana membantuku lagi dan membantuku menghubungi An Yu di kota Xianmeng? Kata Lu Chen, karena penguasa istana tertinggi menjelaskan begitu banyak dan menunjukkan bahwa dia tidak ingin mengambil tindakan, dia tidak akan mempermalukan penguasa istana tertinggi. Dia tahu bahwa aliansi pemecah naga sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatan aliansi pemecah naga berada pada level yang lebih tinggi, dan secara langsung menjadi lawan terbesar sekte dan. Lalu, dia ingin menggunakan bantuan Danzong untuk menyelamatkan ikan. Pada dasarnya, Anda tidak perlu memikirkannya. Oleh karena itu, dia perlu memikirkan ide lain dan mencari orang lain. Tuan istana ini bisa masuk dan keluar gedung aliansi abadi sesuka hati. Saya akan membantu Anda menghubunginya, tentu saja tidak ada masalah. Mahaguru Balai berpikir sejenak dan kemudian bertanya,
apakah Anda ingin dia maju dan membantu Anda menyelamatkan teman Anda? Tidak, Duan Sui-Sui terlibat dalam masalah ini, dan dia tidak bisa menyelamatkan Yusu, karena Duan Sui-Sui pasti akan menghentikannya. Lu Chen berhenti dan kemudian berkata, suruh dia meninggalkan kota dan berjalan 100.000 mil ke arah pegunungan binatang abadi. Aku akan menunggunya di sana. Oke, Tuan istana ini akan pergi untukmu sekarang. Maha Guru Agung segera menyetujuinya dan segera berangkat, melakukan segala sesuatunya dengan sangat cepat. Lu Chen memiliki latar belakang yang kuat di Danzong dan merupakan satu-satunya perwakilan yang ditunjuk oleh Danzong untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bintang. Tentu saja, dia prihatin dengan urusan Lu Chen. Lu Chen menarik kesadarannya, lalu tetap di tempatnya, memikirkan hal lain. Sekitar 1 jam setelah dupa dibakar, seseorang bergegas menuju ke arah ini. Ketika Lu Chen sadar kembali, dia melihat orang yang ingin dia tunggu. Kata-kata gelap. Lu Chen muncul dari rerumputan dan menghentikan kata-kata gelap itu. Mencari Sang Zong. Setelah Anyu mendengar rencana penyelamatan Lu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Orang-orang di Sang Zong semuanya adalah pengusaha, dan banyak dari mereka adalah tentara bayaran. Sekte kelas 3 dan ke-9 memiliki segalanya. Apa yang bisa mereka lakukan? Mengerjakan. Orang-orang dari sekte kelas 3 dan 9 lah yang memiliki lebih banyak metode dan dapat lebih mudah menembus area klan iblis dan membantuku menemukan lokasi spesifik Yusu. Lu Chen tersenyum dan berkata, selama mereka hanya tertarik pada keuntungan, saya khawatir jika tidak, saya tidak akan dapat mengundang mereka. Masalahnya adalah, saya tidak punya teman dari Sang Zong di sini, dan saya tidak tahu di mana menemukannya. Tanya Anyu, apakah ada penginapan di kota Xianmeng? Lu Chen bertanya. Tidak, Anyu menggelengkan kepalanya. Apakah ada tempat pelelangan? Lu Chen bertanya lagi. Juga bukan. Anyu masih menggelengkan kepalanya. Di mana pegadaiannya? Lu Chen terus bertanya. Ada satu, di utara kota. Anyu mengangguk. Pergi ke pegadaian, bicara dengan bos, katakan padanya kamu punya bisnis, dan minta dia datang dan mengambilnya sendiri. Lu Chen berkata sambil menyerahkan cincin luar angkasa kepada Anyu. Ada 10 juta kilogram emas peri di dalam cincin itu. Jika kamu memberikannya kepada pemilik pegadaian sebagai biaya operasional, dia akan mendapat untung, jadi dia tidak akan menolak. Anyu mengambil cincin luar angkasa dan segera pergi. Sekitar 1 jam kemudian, Anyu bergegas kembali dan membawa pemilik pegadaian itu kemari. Pemilik pegadaian adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah perunggu Sang Zong. Dengan sulaman koin tembaga besar di atasnya. Sekilas, dia mengira dirinya adalah orang kaya yang tiba-tiba menjadi kaya. Tapi Lu Chen memahami tingkat status Sang Zong. Sekali melihat jubah Sang Zong dari pemilik pegadaian, dia tahu bahwa orang ini memiliki status tinggi di Sang Zong dan mungkin adalah pemimpin aula tertentu di Sang Zong. Jika tidak ada hadiah 10 juta kilogram emas abadi, mustahil mendapatkan Master Aula untuk mengambil tindakan secara langsung. Selamat siang, Bos. Lu Chen tersenyum dan berinisiatif untuk menyapa pemilik pegadaian. Menurutku siapa itu, tapi ternyata itu kamu. Pemilik pegadaian memandang Lu Chen, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian dia mengetahui detail Lu Chen seperti sebuah keluarga. Lu Chen, keturunan Kowloon, memasuki kota Liga Abadi pada tingkat yang sangat rendah, terbunuh penjaga perbatasan dan dicari oleh penguasa kota, hasilnya diselesaikan, dan saya memasuki aula tertinggi untuk berlatih. Lepaskan aku, sepertinya ini pertama kalinya kita bertemu. Kok kamu tahu latar belakangku? Lu Chen Wei tersenyum marah, sekte Sang kami tersebar luas dan memiliki banyak informan. Jika kami menempati posisi kedua dalam intelijen, tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Pemilik pegadaian juga tersenyum lembut dan menanggapi Lu Chen seperti ini. Lalu dia langsung ke topik tanpa basa-basi, kamu menghabiskan banyak uang untuk mengundang saya. Bisnis besar apa yang ingin kamu diskusikan dengan saya? Selamatkan seseorang, kata Lu Chen. Aku bercanda, sekte Danmu sangat kuat, dan ada banyak penjaga suci abadi di aula tertinggi. Apakah kamu perlu memintaku, sekte Sang, untuk melakukan ini? Pemilik pegadaian memandang Lu Chen dengan heran, dan kemudian berkata dengan marah, juga, saya menjalankan bisnis gadai. Saya hanya memperdagangkan barang, bukan orang. Anda harus kembali ke istana tertinggi untuk mencari seseorang. Jangan bercanda denganku. Bukannya aku tidak tahu tujuan Sang Zong. Selama uangnya ada, tidak ada bisnis yang tidak bisa dilakukan.
Lu Chen juga melihat ke arah pemilik pegadaian dan berkata, biar ku beritahukan padamu dengan sederhana dan jelas, orang yang ingin kuselamatkan bukanlah dari sekte dan itu melibatkan klan monster dan aliansi naga patah. Istana tertinggi adalah sedikit tidak berdaya. Aku pergi. Apakah aliansi naga patah sedang menyusup? Pantas saja kamu tidak meminta bantuan Danzong. Faktanya, Danzong sangat sensitif terhadap aliansi naga patah dan tidak dapat membantumu. Danzong dan aliansi naga patah memiliki dendam yang mendalam. Terjadi perselisihan terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir. Kami tidak tahu kapan mereka akan bertarung. Kamu sebenarnya memintaku, Sang Zong, untuk melakukan sesuatu yang bahkan Danzong tidak bisa lakukan. Perhitunganmu gagal. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sang Zong kita tidak bisa melakukannya? Pemilik pegadaian menatap Lu Chen dalam-dalam, ekspresinya tidak terlalu bagus, dan dia berkata, jika sekte dan Anda tidak ingin menyusup ke aliansi pemutus naga, mungkinkah sekte Sang kita akan menyusup ke dalamnya? Biarkan ku beritahu padamu, sekte Sang kita lebih dari itu. Aku tidak ingin terlibat dengan aliansi penghancur naga, aku tidak bisa menangani urusanmu, jadi sebaiknya kamu mempekerjakan orang lain. Saya akan membayar Anda 100 juta kati emas abadi. Lu Chen mengajukan penawaran langsung terlepas dari penolakan pihak lain. Dia tahu kebajikan Sang Zong. Selama Anda memberi cukup, bulan di langit dapat membantu Anda melakukannya. Tidak, pemilik pegadaian menolak tanpa memikirkannya. 1 miliar pound. Bisa menolak, meskipun pemilik pegadaian telah melakukan banyak bisnis besar dan bertemu banyak orang kaya, dia belum pernah melihat ada orang yang menjual emas abadi sebanyak 1 miliar kati. Emas abadi itu langka, apalagi 1 miliar kati, kalaupun 100 juta kati, tidak banyak orang kaya yang bisa mendapatkannya. Kamu, apakah kamu memiliki begitu banyak emas peri? Pemilik pegadaian benar-benar terpana ketika mendengar kutipan mesum tersebut. Sikap awalnya yang tegas tiba-tiba berubah dan dia menjadi kurang tegas, dan nada suaranya mulai melembut. Namun Lu Chen, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung meraih ke dalam Chaos Bed, mengeluarkan sepotong besar emas peri yang telah disiapkan, dan melemparkannya ke tanah. Itu 1 miliar pound. Pemilik pegadaian mengambil peri emas itu dan menimbangnya. Cukup berat. Dia tercengang saat itu juga, ya Tuhan, bagaimana kamu bisa begitu kaya? Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak emas peri? 1 miliar kilogram sudah cukup untuk menghasilkan banyak emas. Itu adalah senjata abadi yang terhebat. Bos, selama kamu mengambil bisnisku, kamu dapat mengambil emas peri itu. Kata Lu Chen, dalam keadaan normal, ketika berbisnis dengan Sang Zong, kamu dapat membayar terlebih dahulu dan kemudian mengirimkan barangnya, karena reputasi Sang Zong tidak ada. Jika tidak, dia tidak akan begitu murah hati dan dengan santai memberikan 1 miliar kati emas abadi. Karena dia memperoleh lebih dari 10 miliar kilogram emas abadi, setengah dari alat pengecoran naga gemuk telah digunakan, dan sisanya harus digunakan di bagian terakhir jalan abadi Tongtian. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan miliaran kilogram emas abadi ini. Jika masih ada lagi, harus memberikannya. Kamu tahu banyak tentang sekte Sang kami, dan kamu bukan dari sekte Sang kami. Apakah Anda mengenal seseorang dari sekte Sang kami? Namun, pemilik pegadaian tidak menyimpan emas abadi itu. Sebaliknya, dia memikirkannya dan menanyakan pertanyaan ini, tentu saja, yang saya maksud bukan murid biasa Sang Zong, tetapi ke eselon atas Sang Zong. Implikasinya sangat jelas, dia ingin memastikan apakah Lu Chen mengenal seseorang dari eselon atas Sang Zong. Bisnis ini sangat sulit, tetapi Lu Chen memberi terlalu banyak. Dia ingin membuat ini uang tetapi takut mengambil terlalu banyak tanggung jawab. Akan berbeda jika Lu Chen mengetahui eselon atas Sang Zong. Dia dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk mengurangi tekanan dalam mengambil tanggung jawab. Saya kenal orang yang sangat berkuasa dari Sang Zong. Nama belakangnya adalah manusia. Aku memanggilnya Paman Manusia. Lu Chen tahu apa maksud rubah tua itu dan segera mengatakannya tanpa berbicara omong kosong. Pada awalnya, untuk membiarkan seluruh pasukan fanatik memasuki alam abadi, dia pergi mencari pedagang abadi yang tidak bermoral untuk mendatangkan kekayaan Kaisar Agung. Hasilnya, dia menukar pengetahuannya tentang ramuan dengan bantuan orang yang sangat berkuasa dari Sang Zong, dan kemudian dia menyelesaikan prestasi mengumpulkan lebih dari 5.000 keberuntungan Kaisar Agung. Baru kemudian dia mengetahui bahwa pria super berkuasa bernama Paman Manusia sebenarnya adalah kepala sekte Sang.
Sekarang pemilik pegadaian sedang memeriksa apakah dia mengenal seseorang dari eselon atas Sangsong. Dia benar bertanya, dan dia langsung menyebut kepala Sangsong. Astaga, Paman Men, kamu benar-benar mengenalnya. Mendengar hal itu, ekspresi pemilik pegadaian berubah, bahkan matanya melebar. Paman apa, Men? Itu bos dari Sangsong. Hanya ada satu orang bernama manusia di antara eselon atas Sekte Sang, dan dia adalah kepala Sekte Sang. Sebagai pemimpin Sekte Sang di kota Xianmeng, dia adalah orang tingkat menengah dan tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Paman Men? Kepala Sekte Sang memiliki sedikit kebiasaan menyebut dirinya Paman Manusia di dunia luar ketika dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Ya, saya berbisnis dengan Paman Men dan tinggal bersama selama beberapa hari. Dia sangat mengagumi saya dan ingin membawa saya ke Sekte Sang. Sayangnya, saya sudah lama menjadi anggota sekte dan, kata Lu Chen, apa, kamu berbisnis dengannya? Apa identitasnya dan bagaimana dia bisa berbisnis dengan Anda? Dia sudah tidak berbisnis selama ribuan tahun. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan bisnis apapun yang bisa membuatnya kembali bekerja. Pemilik pegadaian sangat terkejut. Manfaat apa yang diberikan Lu Chen kepada pemimpin Sekte Sang untuk mengambil tindakan secara pribadi? Tentu saja ini adalah bisnis yang bahkan kepala Sekte Sang tidak bisa menolaknya. Apa sebenarnya itu? Sebaiknya kamu tidak bertanya. Lu Chen tersenyum. Saya mengerti, saya mengerti. Pemilik pegadaian mengangguk dan berhenti bernegosiasi mengenai masalah ini. Sebaliknya, dia langsung memutuskan, kalau begitu, saya akan mengambil alih bisnis Anda. Ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Anda tidak boleh melewatkan satu hal pun, jika tidak maka akan mudah mengacaukan masalah ini. Hancurkan. Setelah setengah batang dupa, pemilik pegadaian mengerti segalanya dan langsung tersentak. Sayangku, ternyata Duan Sui-Sui terlibat dalam masalah ini. Ini jauh lebih sulit dari sekedar aliansi naga Duan. Pemilik pegadaian mengerutkan kening dan berkata, begitu kita sedang memancing orang dan tiba-tiba aliran air pecah, banyak orang akan mati, dan operasinya pasti akan gagal. Anda dapat menemukan 10 orang suci abadi terkemuka untuk menampung Duan Sui-Sui, dan mungkin operasinya tidak akan gagal. Lu Chen menyarankan, tidak ada gunanya mencari 100 dari mereka. Kekuatan tempur Duan Sui-Sui tidak lagi setingkat dengan orang suci abadi. Dia telah mencapai tingkat Raja Abadi. Tidak ada yang bisa menghentikan aliran air. Berapapun banyaknya orang yang mati, percuma saja. Kami pasti tidak akan bisa menangkap temanmu, karena kami tidak punya banyak waktu. Selama ada pergerakan besar di area manapun, orang-orang kuat dari semua ras di Menara Aliansi Abadi akan dikirim. Artinya, ribuan orang kuat di puncak orang suci abadi akan bergegas. Pemilik pegadaian menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Sekte Sang kami di kota Xianmeng tidak terlalu kuat. Tidak mungkin untuk menahan penindasan klan lain. Maka kami akan mendapat masalah besar. Apakah ada kemungkinan betapapun kerasnya pergerakan di area klan iblis, tidak akan ada orang kuat dari berbagai klan yang datang untuk membunuh? Lu Chen bertanya, memiliki. Pemilik pegadaian mengangguk, lalu berkata, ketika kota Xianmeng menghadapi musuh asing, orang-orang kuat di Menara Xianmeng pergi untuk mempertahankan kota, dan tentu saja tidak ada yang peduli dengan perkelahian kecil di kota. Musuh asing. Lu Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, di jalan abadi menuju surga, 6 ras bersatu, dan tidak ada ras jahat lainnya di sini, jadi mengapa ada musuh asing? Ya saya punya, di pegunungan di kiri dan kanan, undead adalah musuh dan monster peri adalah bahaya tersembunyi. Keduanya adalah musuh kota Xianmeng, dan mereka juga telah mengepung kota Xianmeng, dan semua pertempuran sengit terjadi. Pemilik pegadaian menunjuk ke kiri, lalu ke kanan, dan berkata, hanya saja selama puluhan ribu tahun terakhir, binatang abadi telah stabil, dan tidak pernah ada wabah binatang. Mayat hidup belum datang keluar dari gunung. Binatang abadi sudah lama tidak terlihat di kota Liga Abadi. Ada pasukan roh. Apakah ada gelombang binatang buas? Lu Chen melihat ke kanan, meringkuk di sudut mulutnya, dan berkata, pasukan undead tidak dapat dilihat, tetapi gelombang monster mungkin tidak terlihat. Saya punya firasat bahwa akan ada gelombang monster dalam waktu dekat. Bagaimana bisa? Pemilik pegadaian tertawa dan berkata, kelompok peri binatang sedang diperas oleh sekte dan mereka telah lama kehilangan ambisi untuk menyerang kota Liga Abadi. Sekarang para binatang peri terlalu malas untuk mendaki gunung dan berbaring datar.
Mereka akan melakukannya. Jika mereka tidak berani melakukannya, puncak berduri raksasa mungkin akan gelisah. Lu Chen tersenyum. Mengapa ada begitu banyak kegelisahan di puncak duri raksasa? Pemilik pegadaian menggaruk kepalanya bingung. Jangan tanya, bagaimanapun, kamu percaya firasatku bahwa gelombang binatang buas akan muncul dalam waktu dekat dan akan bergegas ke kota aliansi abadi. Lu Chen tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan pihak lain, tetapi mengatakan ini, pada saat itu, menara aliansi abadi harus keluar dengan kekuatan penuh, dan orang suci abadi teratas dari semua suku juga harus dikirim, dan tidak ada yang akan peduli tentang itu lagi. Apakah itu wilayah klan iblis? Itu benar sekali. Tidak hanya berbagai klan yang harus bergerak, tetapi juga orang-orang kuat dari semua kekuatan lain di kota harus keluar untuk mempertahankan kota aliansi abadi. Pemilik pegadaian mengangguk dan berkata, Duan Sui-Sui juga akan diberangkatkan. Bahkan penjaga suci abadi tertinggi dari Sekte Sang Kita akan dimobilisasi. Tidak akan ada satupun suci abadi tertinggi yang tersisa di kota. Pada saat itu, semua orang suci abadi di semua area akan dimobilisasi. Bahkan jika kamu tidak kuat, akan lebih mudah untuk memenangkan hati orang. Kalau begitu, lanjutkan dan rencanakan. Lu Chen memandang ke pemilik pegadaian dan berkata, datanglah kepadaku setelah kamu membuat rencana. Kamu tidak perlu khawatir tentang gelombang besar. Saya jamin itu akan terjadi dalam waktu yang kamu rencanakan. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu sedang membual? Pemilik pegadaian mengerutkan kening, masih tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan Lu Chen. Kamu bukan bos dari kelompok peri binatang, dan kamu bukan kekuatan super. Bagaimana kamu bisa mengendalikan kapan gelombang binatang buas akan pecah? Saya mengandalkan firasat. Firasatku adalah ketika gelombang besar terjadi, ia akan pecah. Percaya saja pada firasatku. Jika firasatku tidak berhasil, kamu bisa membatalkan tindakannya. Lu Chen tertawa lagi dan berkata, pokoknya, kamu kumpulkan uangnya dulu. Apa yang kamu takutkan? Bagus. Pemilik pegadaian mengangguk, menyimpan 1 miliar kilogram emas peri, dan kemudian berkata, saya akan mengirim orang untuk menyusup ke wilayah iblis, mencari tahu di mana teman-teman Anda ditahan, dan kemudian merumuskan rencana yang layak untuk menangkap mereka, dan maka aku akan memberitahumu, kamu. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Aku harus berkeliling, kalau tidak Sadeng akan tahu bahwa aku tidak melarikan diri, dan temanku akan menderita. Lu Chen menoleh untuk melihat An Yu dan bertanya lagi, kamu ingin ikut denganku, tetapi adakah cara bagi bos untuk menghubungimu dengan santai? Ambillah, dan setelah kamu melakukan semuanya, potonglah dan aku akan merasakannya. An Yu mencabut sehelai rambut hitam dari kepalanya, menyerahkannya kepada pemilik pegadaian, dan memperingatkan, jika waktunya tiba, saya akan melepaskan kesadaran spiritual saya untuk menemukan Anda dan berkomunikasi dengan Anda atas nama Lu Chen. Bagus. Pemilik pegadaian mengambil rambut An Yu, mengucapkan selamat tinggal pada Lu Chen, dan berbalik untuk pergi. Ayo pergi. Lu Chen mengambil unicorn giok dari kekacauan, meraih An Yu, dan mengendarai unicorn giok ke kanan. Untuk memikat orang, dia membuang banyak waktu di sini. Tentu saja, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia harus mengikuti instruksi Saleng, dan pergi ke pegunungan binatang abadi untuk melakukan perjalanan. Setelah membuang banyak waktu, saya akhirnya berlari ke pegunungan binatang abadi di sebelah kanan. Kali ini saya tidak memasuki puncak duri raksasa, melainkan berjalan menyusuri kaki pegunungan, dan akhirnya melihat seorang penjaga perbatasan sedang berpatroli. Penjaga perbatasan menyerahkan surat lagi kepada Lu Chen, dan kemudian Lu Chen berhenti dan melanjutkan patroli. Tuan penjaga, jika Anda tidak dapat melihat saya, maukah Anda memberitahu orang yang meminta Anda mengirimkan surat itu? Lu Chen tidak membaca surat itu, tetapi menyusul penjaga perbatasan dan bertanya dengan sopan. Jelas sekali penjaga perbatasan telah disuap, kalau tidak, dia tidak akan repot menunggunya di sini. Oleh karena itu, ia ingin menggali informasi dari penjaga perbatasan, yang mungkin dapat membantu dalam rencana penyelamatan. Tidak ada komentar, penjaga perbatasan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lu Chen. Dia hanya memasang wajah buruk dan tidak ingin berbicara dengannya sama sekali. Aku tahu, Lu Chen tersenyum, mengeluarkan 10 juta kilogram emas peri, dan kemudian berkata kepada penjaga perbatasan, ini adalah biaya konsultasi. Ceritakan apa yang Anda ketahui, dan 10 juta kilogram emas peri akan menjadi hadiah Anda. Hadiahnya cukup tinggi.
Jika ada orang lain yang memberikan harga ini, aku akan segera membuat kesepakatan denganmu. Penjaga perbatasan melirik keping emas peri, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata dengan dingin, sayang sekali kamu, Lu Chen, membunuh saudara-saudaraku. Aku sudah menahan diri untuk tidak cemas padamu. Tidak peduli berapa banyak yang kamu berikan padaku, aku tidak akan membuat kesepakatan denganmu demi uang. Petik 2. Lancang. Lu Chen tidak bisa menahan kata-kata gelap di belakang punggungnya, dan langsung berteriak, saya memerintahkan Anda untuk menjawab pertanyaan Lu Chen, jika tidak, saya akan mengajukan keluhan terhadap Anda kepada penguasa kota, mengatakan bahwa Anda telah menerimanya, suap dari orang lain, dan saya akan memastikan bahwa Anda tidak memanfaatkannya. Segera setelah An Yu menyelesaikan teriakannya, Jade Qilin juga membuka mulutnya dan berteriak kepada penjaga perbatasan. Raungan Qilin tidak memiliki kekuatan menekan pada balapan, tetapi dampak gelombang suara Qilin dari jarak dekat benar-benar masam dan menyegarkan, iya. Penjaga perbatasan pertama-tama ketakutan oleh kata-kata gelap itu, dan kemudian dikejutkan oleh auman Qilin, menyebabkan darahnya mengalir mundur, dan dia hampir terkejut sampai pada titik di mana 3 jiwa menghilang dan 7 jiwa menghilang. Dia sempat kebingungan, lalu berhasil menenangkan diri. Dia melihat ke arah Yu Qilin yang marah, lalu ke arah Lu Chen yang tersenyum, dan kemudian ke An Yu yang berwajah dingin, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi pahit. Dia hanyalah orang suci abadi tingkat terendah, dan dia tidak mampu menyinggung orang-orang dan binatang di depannya, terutama An Yu, yang merupakan orang yang paling tidak bisa dia sakiti. An Yu adalah orang suci abadi tertinggi, orang terkuat di klan iblis, dan memiliki tempat di antara eselon atas gedung aliansi abadi. Jika An Yu benar-benar ingin macam-macam dengannya dan menggugatnya dengan santai di depan penguasa kota aliansi abadi, itu tidak akan semudah berjalan-jalan karena dia tidak tahan, tapi dia tidak akan tahu bagaimana harus mati. Kalau begitu izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, orang yang meminta saya untuk mengirimkan surat dan memantau Lu Chen adalah iblis di tingkat tengah dari orang suci abadi. Penjaga perbatasan tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya, dan berkata, jika Lu Sensan datang ke sini, saya akan mengirim pesan kembali ke kota untuk memberitahu. Monster itu, tahap tengah dari orang suci abadi. Ketika Lu Chen mendengar ini, dia mengerutkan kening dan tahu itu bukan Sadeng. Sadeng adalah mendiang orang suci abadi. Kalau begitu, yang berurusan dengan penjaga perbatasan mungkin adalah anak buah Sadeng. Di mana monster di kota itu? Lu Chen bertanya. Jika penjaga perbatasan tidak mengetahui lokasi pihak lain, ia tidak dapat mengirimkan informasi kepada pihak lain. Yang ingin dia ketahui adalah lokasi pasti dari area di mana pihak lain berada, yang kemungkinan besar adalah tempat ikan tersebut di penjara. Selama Anda mengetahui secara spesifik lokasi penyimpanan ikan, Anda bisa langsung memberitahu pemilik pegadaian, sehingga dapat menghemat banyak waktu penyelidikan. Di menara di atas gerbang kota, dia duduk di sana untuk berkomunikasi dengan penjaga perbatasan kita. Penjaga perbatasan menambahkan, dia memberi kami banyak bantuan, dan kami juga membantunya selama misi inspeksi kami. Maksudmu, semua penjaga perbatasan di luar kota telah disuap oleh monster itu? Lu Chen bertanya balik, ya, kamu telah diawasi di luar kota. Selama penjaga perbatasan kami melihatmu, keberadaanmu akan dilaporkan kembali ke monster itu. Kata penjaga perbatasan, oke, itu bukan urusanmu. Teruskan saja apa yang kamu lakukan. Lu Chen melambaikan tangannya dan membubarkan penjaga perbatasan. Apa yang salah denganmu? An Yu bertanya ketika dia melihat wajah Lu Chen tidak terlihat bagus. Orang ini Sadeng terlalu licik. Dia meminta salah satu anak buahnya untuk mengetahui keberadaanku di menara gerbang kota. Maka aku tidak akan bisa mendapatkan lokasi elemen ikan dari penjaga perbatasan. Lu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu membuka surat itu. Benar saja, isinya memintanya untuk terus berlari dan berlari ke pegunungan jiwa mati untuk mendapatkan surat itu. Ini bertekad untuk menghabiskan seluruh waktu pelatihanmu dan menyeretmu ke kompetisi peringkat bintang. An Yu juga membaca surat itu dan tidak bisa menahan cemberutnya, dan berkata dengan penuh arti, Lu Chen, apakah kamu ingin membuat keputusan tentang sesuatu? Apakah elemen ikan itu benar-benar penting bagimu? Saya punya pertanyaan yang sangat penting, dan dia membantu saya menyelesaikannya. Baru pada saat itulah saya tahu siapa yang paling saya butuhkan. Kata Lu Chen, harta karun di tubuh Duan Qingyan. Ketika An Yu mendengar ini,
dia langsung berpikir bahwa Lu Chen memiliki niat besar untuk menghancurkan Qing Yan. Ternyata begini. Namun, Lu Chen selalu menolak untuk mengatakan karena alasan apa jenis harta karun itu. Jika tidak, dia pasti akan pergi ke Duan Qingyan dengan tenang dan mencari cara untuk mendapatkan harta karun itu. Tentu saja, kalau tidak, menurutmu itu tubuhnya. Lu Chen tersenyum. Dia juga memiliki tubuh yang bagus. Tanpa diduga, An Yu menjawab seperti ini, membuat Lu Chen hampir tidak bisa berkata-kata. Oke, berhentilah bercanda. Aku tidak tertarik dengan tubuhnya. Aku tertarik membunuh tubuhnya. Lu Chen Wei memutar matanya dengan marah, lalu menyingkirkan unicorn giok itu, menarik An Yu dan berlari menuju pegunungan di sebelah kiri. Ayo pergi ke pegunungan Necromancer dan terus membuang waktu. Kuharap akan segera ada kabar dari Sang Song. Petik 2. Karena ini hanya membuang-buang waktu, maka jangan buang waktu Jade Kilin dan biarkan Jade Kilin kembali ke Chaos Pearl untuk tidur dan tumbuh. Karena Anda tidak sedang terburu-buru, Anda dapat berlari perlahan dan mencapai pegunungan Necronomicon kapan saja. Bagaimanapun, Anda akan melihat penjaga perbatasan di sepanjang jalan. Dengan cara ini, Lu Chen dan An Yu berlari bolak-balik di antara pegunungan di kedua sisi. Mereka tidak dapat mengingat berapa hari mereka berlari sebelum akhirnya menunggu Sang Song. Menghubungi An Yu. Karena An Yu ada di sisinya, Lu Chen dapat segera memperoleh berita Sang Song, segera bereaksi terhadap rencana penyelamatan Sang Song, dan memutuskan kapan akan meluncurkan gelombang binatang tanpa membuang waktu yang tidak perlu. Saat ini, Lu Chen berada tepat di bawah pegunungan jiwa mati, sangat jauh dari puncak duri raksasa. Kamu bisa menghubungi monyet jahat itu sekarang. Lu Chen mengambil sehelai bulu monyet dan memberikannya kepada An Yu, beritahu monyet jahat itu bahwa besok malam, gelombang binatang buas harus mencapai kota aliansi abadi, kalau tidak aku akan membawa Yukilin untuk tinggal di puncak duri raksasa, dan mereka bahkan tidak akan berpikir tentang binatang abadi puncak tingkat 10. Kenyamanan berevolusi. An Yu mengambil rambut monyet dan menggunakan teknik rahasia budidaya jiwa untuk merasakan lokasi monyet jahat melalui darah dan esensi pada rambut monyet. Setelah memastikan lokasi spesifik dari monyet jahat tersebut, An Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan langsung pergi ke puncak duri raksasa. Setelah mengatur semuanya, Lu Chen mencapai waktu yang tepat, berlari tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan kebetulan lewat Kota Aliansi Abadi pada malam hari berikutnya. Kota Aliansi Abadi saat ini berbeda dari biasanya. Awalnya hanya ada beberapa penjaga yang ditempatkan di tembok kota, tetapi sekarang ada lebih banyak orang, yang sebagian besar adalah orang suci abadi puncak dari berbagai suku. Ribuan orang suci abadi seperti pasukan yang mempertahankan kota, semuanya menunggu bahaya. Suasananya menjadi sangat khusyuk, dan langit di atasnya dipenuhi aura pembunuh. Di luar kota, penjaga perbatasan bergegas kembali satu demi satu, dan pengintai terus keluar. Lu Chen berhenti melarikan diri dan segera kembali ke kota. Ketika penjaga di gerbang kota melihat Lu Chen dan An Yu masih berlari menuju pegunungan binatang abadi, mereka segera berteriak. Apa yang terjadi? Lu Chen bertanya dengan heran. Gelombang binatang buas pecah dan bergegas menuju kota aliansi abadi. Orang-orang di luar harus kembali ke kota. Melihat Lu Chen tidak berniat untuk berhenti, penjaga gerbang kota berkata dengan marah, "Saya di sini, jika kamu berani lari ke kanan, kamu akan bertemu dengan gelombang binatang buas, dan kamu akan ditelan oleh gelombang binatang buas. Tidak ada yang tersisa. Seseorang memaksa kita lari, kalau tidak seseorang akan mati." Lu Chen sengaja membuka suaranya dan meraung begitu keras hingga menyebar ke seluruh kota. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang dipaksa lari, dan apa artinya kematian jika tidak lari? Gelombang binatang buas akan segera datang. Kedua orang itu akan mati jika mereka tidak kembali ke kota. Hei, bukankah orang itu Nona An Yu? Aku, orang terkuat di klan iblis, terpaksa tidak kembali ke kota. Siapa yang punya keberanian? Di atas gerbang kota, pejabat senior menara aliansi abadi melihat keluar kota dan berdiskusi satu demi satu. Beberapa orang kuat dari klan iblis bahkan menjadi marah. Seorang Yu, dengarkan perintahnya dan segera kembali ke kota, tanpa membuat kesalahan apapun. Sudut mulut penguasa kota aliansi abadi bergerak-gerak dan dia segera mengeluarkan perintah. Tuan kota, jika Lu Chen tidak kembali ke kota, saya juga tidak bisa. Tanpa diduga, An Yu merespons dengan cara ini,
membuat penguasa kota aliansi abadi mengerutkan kening karena marah. Apakah dia keturunan Kowloon? Penguasa kota aliansi abadi menatap Lu Chen, yang berlari perlahan keluar kota, dengan cahaya dingin berkedip di matanya, dan wajahnya hampir dipenuhi air. Jika Lu Chen yang telah membunuh 1000 pedang itu bukan Dan Xiu, dia pasti sudah lama mati, dan apakah matanya masih gemetar? Yang paling membuatnya kesal adalah An Yu. Sebenarnya bersama musuh klan iblis. Bukankah ini mempermalukan semua orang suci abadi dari klan iblis? Hal terburuknya adalah An Yu adalah orang suci abadi terkuat dari klan monster dan akan mewakili klan monster di kompetisi peringkat bintang. Dia tidak bisa dan tidak berani menghukum An Yu begitu saja. Apakah Lu Chen mengancammu? Penguasa kota aliansi abadi menahan amarahnya dan bertanya pada An Yu. Tidak, seseorang mengancamnya. Bahasa gelap merespons. Aku hanya mengancamnya, bukan kamu. Tolong urus urusanmu sendiri dan segera kembali ke kota. Penguasa kota aliansi abadi hampir tidak bisa menahan amarahnya dan hanya berkata dengan cemberut yang dipaksakan. Aku berjanji untuk lari bersamanya, jadi aku harus menepati janjiku dan tidak kembali ke kota sendirian. An Yu bilang begitu. Kalau begitu, bawa dia dan lari kembali ke kota. Penguasa kota aliansi abadi merespons tanpa daya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada An Yu, jika tidak, siapa yang akan dia kirim untuk berkompetisi di kompetisi peringkat bintang. Kecuali An Yu yang memiliki peluang untuk mendapatkan peringkat dalam kompetisi, orang suci abadi teratas lainnya dari klan iblis tidak memiliki peluang, dan kekuatan tempur mereka terlalu jauh tertinggal. Lu dan Xian, apapun yang ingin kamu lakukan, kamu tidak bisa tinggal di luar kota lagi. Silakan segera kembali ke kota. Pada saat ini, di tembok kota, seorang penjaga senior dari sekte dan juga berbicara. Gelombang binatang buas pecah, dan ribuan binatang abadi puncak tingkat 10 datang. Semua orang suci abadi teratas di kota aliansi abadi harus mempertahankan kota. Ini adalah aturan kematian kota aliansi abadi. Bahkan istana tertinggi pun tidak terkecuali. Mereka juga mengirimkan semua penjaga tingkat tinggi, semuanya berada di tingkat puncak dari orang suci abadi. Orang-orang dari Istana Agung tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya harus terus berlari keluar kota, jika tidak saya akan mendapat masalah. Lu Chen berkata begitu, tapi dia berlari semakin lambat, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Tuan kota, meskipun Lu Chen tidak kembali, saya tidak bisa. Maafkan saya karena tidak mematuhi perintah Anda. An Yu sebenarnya merespons seperti ini. Kamu, pada saat ini, penguasa kota aliansi abadi berlarian dengan tergesa-gesa, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang semua orang suci abadi telah berkumpul di tembok kota, dia mengatur pertahanan kota dan tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengan An Yu. Anda tidak bisa mengirim seseorang untuk membawa An Yu kembali dengan paksa, bukan? Bahkan jika kamu mengirim seseorang keluar, kamu mungkin tidak dapat membawa An Yu kembali. Dia adalah orang terkuat di klan monster. Namun, dia tidak tahu kalau ada orang lain yang lebih cemas darinya. Orang itu adalah orang yang paling berkuasa di kota Xianmeng, dan prestisenya bahkan lebih tinggi darinya. Dia adalah Duan Suihui, yang juga dikenal sebagai kakak laki-laki. Namun, kegelisahan batinnya tidak terlihat secara lahiriah. Lu Chen, kamu hanyalah makhluk abadi, mengapa kamu mencoba memamerkan kekuatanmu di depan orang-orang kuat dari ras lain? Duan Suisui juga berbicara, tersenyum tipis, dan berjanji, kamu harus kembali ke kota. Dengan aku melindungimu, kamu tidak akan mendapat masalah. Ketika dia mengatakan ini, mereka yang tidak mengetahuinya mengira dia adalah orang baik yang bersedia mengurus semua masalah untuk Lu Chen. Orang luar tidak dapat memahami arti kata-katanya, tetapi Lu Chen pasti bisa. Karena yang dia maksud adalah meskipun Lu Chen berhenti berlari saat gelombang besar terjadi, Yu Su akan baik-baik saja. Dia meminta Lu Chen untuk kembali ke kota bukan karena niat baik, tetapi untuk memastikan bahwa Lu Chen dapat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bintang dan menyelesaikan rencana pembunuhan naganya. Jika Lu Chen mati karena gelombang binatang buas, maka semua yang ingin dia dapatkan dari Lu Chen akan sia-sia, dan semua perencanaannya yang cermat akan sia-sia. Alasan penting lainnya adalah dia telah jatuh cinta pada An Yu dan berpikir bahwa An Yu akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Bagaimana dia bisa membiarkan An Yu mati karena gelombang binatang itu?
Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang yang digali oleh Lu Chen, dan kata-katanya itulah yang ditunggu-tunggu orang. Karena aku mendapat janji kakak senior, aku tidak takut ada orang yang akan menimbulkan masalah bagiku. Lu Chen terkekeh dan segera berbalik, menarik An Yu dan berlari kembali ke kota aliansi abadi. Dia tahu bahwa sebelum kompetisi pemeringkatan bintang, Duan Suisui enggan membiarkannya mati dan tidak akan membiarkannya menghadapi gelombang besar. Tentu saja, orang luar masih belum tahu bahwa unicorn gioknya dapat menekan binatang abadi puncak tingkat 10, jika tidak, situasinya akan berbeda. Setelah memasuki kota, An Yu mendapat perintah dari penguasa kota untuk tidak berlarian, melainkan pergi ke puncak kota dan mempertahankan kota bersama orang-orang kuat dari berbagai suku. Naiklah, aku akan kembali. Lu Chen tahu ini akan terjadi sejak lama, jadi dia mengatakan ini pada An Yu. Tetapi pada saat ini, Duan Suisui turun pada suatu saat, dan berkata kepada Lu Chen sambil tersenyum, "Saudara Lu Chen, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kembali? Sebaiknya kamu mempertahankan kota bersama semua orang. Saya ingin menyimpannya juga." Lu Chen tersenyum dan menolak, "Masalahnya adalah, saya bahkan bukan orang suci yang abadi. Saya tidak bisa mempertahankan kota sama sekali, jadi jangan menyeret semua orang ke bawah. Kamu adalah keturunan 9 naga dan memiliki kemampuan bertarung melebihi level tersebut. Kamu tidak akan menyeret siapapun ke bawah." Duan Suisui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kemarilah. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan binatang abadi itu, kamu masih bisa menjadi garis belakang. Tidak ada yang akan mendorongmu ke garis depan." Ketika dia meminta Lu Chen untuk kembali ke kota, dia tidak bermaksud membiarkan Lu Chen berlarian. Dia harus mengunci Lu Chen di tembok kota dan memastikan Lu Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, nadanya sangat tegas dan tidak membiarkan Lu Chen menolak. "Baiklah." Lu Chen mengangguk dan mengikuti air yang pecah, langsung ke puncak kota. Dia mengetahui trik kecil memotong air, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Pemotongan air sedang menjaganya dan tidak memberinya ruang untuk bermanuver. Rencananya saat ini adalah beradaptasi dengan keadaan dan mencari peluang untuk menyelinap keluar. Ketika mereka mencapai puncak kota, Duan Suisui membawa Lu Chen bersamanya dan tinggal di sana, tidak memberi Lu Chen kesempatan untuk melarikan diri. Tapi An Yu dipanggil oleh penguasa kota dan menjadi pemimpin pasukan puncak orang suci abadi klan iblis, membuatnya semakin mustahil baginya untuk pergi. Seiring berjalannya waktu, aura binatang di kejauhan menjadi semakin kuat, gelombang binatang semakin dekat, dan Lu Chen menjadi semakin cemas. Karena dia telah membuat janji dengan orang-orang Shangzong, dia akan pergi untuk berpartisipasi dalam operasi dan bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Dia tidak bisa pergi sekarang, dan dia tidak bisa menyampaikan pesannya. Ketika gelombang besar tiba di kota Xianmeng, akankah penduduk Shangzong mengambil tindakan sendiri? Orang-orang dari Shangzong biasanya berbisnis dan tidak terlibat dalam preman. Jika mereka bertindak sendiri-sendiri, Lu Chen tidak tahu seberapa tinggi tingkat keberhasilan mereka. Terus terang, saya hanya tidak terlalu percaya pada pemilik pegadaian, dan saya takut penyelamatannya akan kacau. Mata Shangzong sangat lebar dan kecerdasannya sangat kuat. Dia memeriksa lokasi di mana Yusu dipenjara selama beberapa hari. Kemampuannya dalam melakukan sesuatu patut dipertanyakan. Bagaimana Lu Chen bisa diyakinkan? Tepat ketika Lu Chen merasa cemas, ada titik balik. Penguasa istana tertinggi telah tiba. Gelombang binatang buas akan segera datang. Puncak kota adalah garis depan pertempuran. Penguasa istana tidak boleh muncul. Penguasa kota aliansi abadi maju untuk menyambutnya dan berkata demikian. Status Mahaguru istana sangat tinggi, tetapi wilayah kekuasaannya tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di tahap tengah dari Immortal Sein, dan dia adalah seorang kultivator alkimia murni tanpa kekuatan bertarung. Dia seharusnya tidak datang ke kota sama sekali, dan dia tidak diperlukan di sini.